konferensi pers hari ini. Konferensi pers hari ini itu diorganisir oleh Partai Buruh bersama dengan serikat buruh baik konfederasi maupun federasi yang tergabung di dalam Partai Buruh yang mengorganisirnya. Ada KSPSI pimpinan Said Iqbal, ada KSPI pimpinan Bung Iqbal, KSPSI pimpinan Andi Gani, KSBSI pimpinan Darta Pakpahan, ada SGBN pimpinan Muhammad Yahya, ada SBPI pimpinan Agus Suprianto, ada GSBM pimpinan Sukarya, dan saya sendiri Ilham Syah sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, sekaligus juga sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh. Dalam konferensi pers hari ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Kahar, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, dan saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang persoalan upah. Kawan-kawan media, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap akhir tahun itu akan selalu ada gelombang aksi pemogokan, aksi-aksi besar yang dilakukan oleh kaum buruh hampir di seluruh kawasan industri di seluruh Indonesia. Kenapa setiap akhir tahun selalu ada aksi-aksi buruh? Itu tidak terlepas dari ketetapan upah dari tahun ke tahun yang tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kaum buruh. Kedua, aturan hukum dan undang-undang yang menetapkan upah dari tahun ke tahun cenderung semakin mendegradasi tingkat pendapatan buruh. Kita tahu bahwa dulu ada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur tentang penetapan upah berdasarkan Dewan Pengupahan dengan cara melakukan survei kebutuhan hidup layak. Lalu tahun 2015 keluar PP 78 yang menetapkan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu 2021 keluar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang turunannya adalah PP 36 yang jauh dari kebutuhan hidup yang layak. Nah, setiap tahun buruh selalu melakukan aksi-aksi perlawanan di perjuangan untuk bagaimana mendapatkan upah yang layak agar terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Tapi di satu sisi kita juga melihat secara politik persoalan upah ini tidak kunjung bisa menemukan satu aturan yang baku yang bisa diterima oleh kaum buruh, tidak terlepas dari kosongnya politik kelas pekerja di semua level pengambil kebijakan di negara ini. Kita tahu bahwa di DPR keterwakilan kelas pekerja itu hampir dikatakan tidak ada. Begitu juga di DPRD provinsi, kota, kabupaten hingga di semua level. Ketidakhadiran politik kelas pekerja di dalam pengambil kebijakan aturan hukum dan undang-undang, inilah yang membuat kenapa aturan yang menetapkan upah dari tahun ke tahun kecenderungan itu semakin hari semakin menurun. Seperti yang saya sampaikan di awal hingga berlakunya PP 36. Lalu hal lain yang ingin saya sampaikan, akan juga kita temukan, tentu kawan-kawan media juga akan bisa lebih jeli melihat, setiap akhir tahun kita akan mendengar statement-statement dari pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia yang mengatakan bahwa ada PHK massal yang jumlahnya fantastis. Kalau yang baru-baru ini Apindo merilis bahwa ada 79.000 PHK yang terjadi terutama di sektor padat karya. Statement-statement yang dikeluarkan oleh Apindo ini itu seperti kaset kusut yang selalu diulang-ulang setiap akhir tahun yang mengatakan bahwa ada PHK massal, ada PHK massal.
Apa motif dari balik statement yang dikeluarkan oleh Apindo ini? Jelas itu adalah untuk memberikan tekanan kepada pemerintah atau kepada negara untuk tidak menaikkan upah kaum pekerja. Kedua, ada upaya untuk mempengaruhi opini publik oleh Apindo dengan menggembar-gemborkan PHK massal yang terjadi sehingga aksi-aksi buruh yang menuntut upah tentu tidak akan mendapatkan simpatik dari publik. Ini adalah akal-akalan yang dilakukan oleh Apindo setiap tahun karena faktanya apa yang dia sampaikan hari ini terjadi PHK 79.000, kita bisa berdebat, kita bisa beradu argumentasi dengan Apindo untuk menunjukkan data-data di pabrik mana, di daerah mana yang terjadi PHK besar-besaran. Itu tidak ada. Kalau seandainya PHK akibat putus kontrak, itu banyak terjadi. Itu sudah biasa karena penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang masif pada hari ini. Tapi kalau seandainya PHK akibat perusahaan yang tutup, itu tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Apindo adalah hoax. Itu adalah upaya bagi Apindo untuk menekan pemerintah agar pemerintah tidak menaikkan upah. Salah satunya dengan menggembar-gemborkan atau mengeluarkan isu adanya PHK besar-besaran. Sekali lagi, itu adalah kaset kusut yang selalu diulang setiap tahun oleh Apindo, setiap akhir tahun atau sebelum penetapan upah, statement-statement PHK massal adalah statement yang selalu dikeluarkan oleh Apindo. Nah, masuk pada persoalan yang utama tentang apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini terkait tentang rutinitas kenaikan upah yang akan diputuskan oleh pemerintah setiap tanggal 1 Januari. Kami dari Partai Buruh dan serikat-serikat pekerja serikat buruh yang tergabung di dalam Partai Buruh sudah beberapa kali menyampaikan baik ke Kementerian Tenaga Kerja, baik itu kepada Presiden, baik itu kepada Gubernur, Wali Kota, agar penetapan upah tahun 2023 untuk tidak menetapkan berdasarkan PP 36. Ya. Sekali lagi kami tekankan kepada pemerintahan Jokowi, kepada Kementerian Tenaga Kerja, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk tidak menetapkan upah berdasarkan PP 36. Terutama kepada Bapak Presiden, kami berharap di masa akhir-akhir jabatan Pak Jokowi ini, buatlah satu kebijakan yang bisa membuat kaum buruh itu tersenyum. Jangan sampai Pak Jokowi itu nanti distigma atau diberikan label sebagai Bapak Presiden upah murah. Karena PP 78 ada di pemerintahan Jokowi, karena PP 36 ada di pemerintahan Jokowi. Untuk itu, kami percaya, kami berharap kepada Bapak Presiden mau mendengarkan apa yang menjadi harapan dari puluhan juta kelas pekerja pada hari ini untuk 2023 ini jangan menetapkan upah berdasarkan PP 36. Untuk itu, pemerintah Jokowi atau Presiden Jokowi untuk mencabut PP 36. Itu pertama. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan, kenaikan upah untuk tahun 2023 ini harus mengacu kepada kebutuhan hidup yang layak, terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Kenapa acuan untuk terpenuhi kebutuhan hidup yang layak ini menjadi satu hal yang utama pada kenaikan upah tahun 2023 ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama, 2 tahun terakhir kita dihantam oleh COVID, tentu di situ pukulan secara ekonomi yang paling merasakan itu adalah kelas paling bawah, adalah kelas pekerja atau kaum buruh. Hampir 2 tahun kita dihantam oleh COVID dan ekonomi, pukulan ekonomi terhadap kelas pekerja itu yang paling berasa itu adalah kelas pekerja. Kedua,
kita juga baru menghadapi kenaikan BBM akibat pencabutan subsidi, kita baru menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM yang mencapai 30%. Yang ketiga, alasannya adalah semenjak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kurang lebih 3 tahun terakhir ini, bisa dikatakan kenaikan upah itu tidak terjadi. Kalaupun ada kenaikan upah, itu cuma hanya 1,09%. Sedangkan inflasi dalam 2 tahun terakhir ini bisa mencapai 5-6%. Dan di beberapa wilayah, itu sama sekali tidak ada kenaikan. Bisa kita katakan secara umum, tidak ada kenaikan upah dalam 3 tahun terakhir ini. Berdasarkan situasi seperti itulah, kita meminta kepada pemerintahan Jokowi agar menetapkan kenaikan upah 2013 minimal 13% secara nasional. Nah, hitungan minimal 13% secara nasional ini untuk menjawab berbagai macam persoalan yang sudah muncul akibat situasi ekonomi yang 3 tahun terakhir ini, akibat COVID, akibat kenaikan BBM, yang tidak ada kenaikan upah dalam 3 tahun terakhir. Sehingga 13% sangat-sangat rasional karena kita masih tumbuh ekonomi 4,7 atau 4-5% pertumbuhan ekonomi kita tahun ini. Kita untuk inflasi bisa mencapai tahun ini bisa mencapai 5-6%, sehingga akumulasi dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi plus inflasi tahun berjalan ke depan 13% adalah kenaikan upah yang minimum untuk seluruh Indonesia, seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, poin itu adalah poin yang menjadi hal yang utama yang ingin disampaikan oleh kami dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung di dalam Partai Buruh. Tentu dari situasi yang berkembang dari pengalaman perjuangan kaum buruh selama ini, kami juga dari Partai Buruh akan membuat satu rumusan, akan berjuang untuk adanya aturan hukum dan undang-undang yang baku terkait sistem pengupahan nasional yang bisa membuat kaum buruh hidup sejahtera. Itu salah satu kenapa partai ini harus dibangun, kenapa partai buruh ini lahir, kenapa partai ini menjadi harapan bagi kelas pekerja di Indonesia, karena selama ini bisa dikatakan tidak ada satu partai politik pun yang peduli atau tidak ada satu partai politik yang berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh dengan meningkatkan upah kelas pekerja. Untuk itu, kami dari Partai Buruh juga sedang menggodok aturan hukum, aturan undang-undang, sistem pengupahan nasional yang ke depan insya Allah kalau Partai Buruh dikasih kesempatan untuk berkuasa, tentu undang-undang pengupahan nasional akan bisa kita wujudkan sehingga kesejahteraan kaum buruh secara nasional bisa terangkat sehingga tidak ada lagi atau paling tidak bisa mengurangi aksi-aksi besar yang selama ini setiap tahun selalu dianggap menghambat investasi atau dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tentu hal-hal seperti ini akan bisa kita atasi kalau seandainya ada aturan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan kelas pekerja. Nah, itu dari saya yang ingin saya sampaikan, karena di sini ada beberapa kawan, mungkin kalau Bung Iqbal sudah hadir, atau ada kawan-kawan dari KSPSI atau dari KSBSI yang sudah hadir, juga bisa untuk menambahkan poin-poin yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bung Kahar. Silakan saya serahkan kembali kepada Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih Bung Ilhamsyah. Dan sudah hadir bersama kita Pak Bung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden dari KSPI.
Saya persilakan kepada Bung Iqbal untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Ilhamsyah. Kawan yang lain ada? SGBN atau itu? Ada? Ada Bung Yahya, ada nggak? Kawan yang lain dulu. Siapa Sebentar, ini? Bung Yahya. Yahya ada nggak, Bung? Tadi saya lihat ada Muhammad Yahya tadi. Oh Ya. ya, sebentar. Ini ada Silakan, Bung Bung Yahya. Yahya. Bung Yahya, silakan. Sebentar, Bung. Saya jadikan host dulu. Ya, Bung Yahya bisa dibuka mute-nya? Iya, Ya, bagi rekan-rekan media, bagi apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dalam forum ini, mungkin bisa menuliskan di kolom chat, nanti kami akan membacakan untuk dijawab pada narasumber. Selanjutnya pada Bung Yahya, saya persilakan. ya selamat siang teman-teman semuanya. Bung Iqbal, sehat. Siap. Bung Ilham, Bung Boing, dan teman-teman semuanya. Salam kenal dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya dalam hal ini tentunya banyak hal yang sama telah disampaikan oleh para pembicara. Tentunya bagi SGBN sendiri yang merupakan bagian dari Partai Buruh melalui Komite Politik, tentunya sangat bersetuju penolakan terhadap PP 36 yang mana memang ya telah menciptakan banyak kemunduran dalam konteks perburuan di Indonesia. Tentunya memang harus ya kemudian dikritisi oleh kita semuanya, di mana hal-hal yang sudah diterima kaum buruh ketertindasannya makin dalam lagi. Tentunya ya sudah merupakan keharusan bagi organisasi buruh untuk kemudian ya menolak PP tersebut yang di mana-mana memang semakin membuat buruh semakin tidak sejahtera. Nah tentunya ya kita berkepentingan untuk terus memperkuat kesadaran kaum buruh, memperkuat persatuan dan solidaritas kaum buruh untuk kemudian di mana momentum hari ini bersyukurnya juga telah lahir satu partai kelas yang telah dihidupkan kembali melalui Partai Buruh, dan kita berkepentingan untuk bicara jauh tentang bagaimana tatanan struktur negara dan tentunya pada akhirnya sampai kepada perut kaum buruh itu sendiri. Mengapresiasi atas kegiatan ini Bung Iqbal sama Bung Boing, tentunya bagi SGBN sangat mengapresiasi dan sudah sangat tepat penolakan terhadap PP 36 menjadi hal yang mutlak bagi kaum buruh sekarang di masa-masa mendatang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bung Yahya. Ya, rekan-rekan, bersama kita ini ada Bung Agus yang juga elemen dari Partai Buruh. Dan halo Bung Agus. Ya Bung Ar. Ya, rekan-rekan media, ini baru bergabung Bung Agus dari SPPI, Serikat Buruh Perjuangan Indonesia, yang sudah bergabung. Mungkin bisa menyampaikan respon terkait dengan penetapan UMK sambil kita menunggu Bung Said Iqbal untuk bergabung kembali dalam Zoom ini. Silakan Bung Agus. Ya, terima kasih. Ya, terkait penetapan upah yang memang telah disampaikan oleh pemerintah, yang kita sudah lihat kenaikannya hanya sekitar 2%, dan ini sangat merugikan untuk kalangan para buruh dan para pekerja umumnya di seluruh nasional. Maka ini akan menjadi kerugian buat para buruh dan pekerja. Secara otomatis maka pertumbuhan ekonomi kita justru tidak akan naik, malah justru yang inflasi yang akan naik, yang jumlah barang yang makin terus meningkat, tapi pembelanjaan makin terus menurun karena upah buruh tidak naik. Nah, dalam hal ini terkait pemerintah yang acuannya sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, aturan ini yang kita sudah tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah inkonstitusional bersyarat, ya maka secara otomatis menurut kami adalah seharusnya PP 36 itu tidak menjadi acuan untuk menaikkan upah minimum di tahun 2023. Jadi menurut saya adalah lebih pas kita kembali ke PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, dalam hal ini langkah-langkah memang terkait yang sudah diambil sikap oleh pemerintah mengambil melalui PP nomor 36
secara pasti kami dari SBPI kami akan melakukan upaya hukum terkait penetapan ini, apakah nanti kami akan tuntutkan atau kami ambil langkah hukum lain. Mungkin gitu dari saya pengantar, Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih. Ya, oke, baik. Silakan langsung Bung Iqbal, karena yang lain sudah tadi. Nah ya. Baik, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, live streaming online, televisi maupun radio. Saya minta maaf tadi sinyalnya terpental. Yang pertama, saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bung Ilham Shah, Ketua Umum KPBI, dan juga Bung Yahya, Ketua Umum dari SGBN, bahwa sikap KPBI, SGBN, KSPI, KSPSI ORI, ya, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia adalah sama seperti yang disampaikan oleh Bung Ilham Shah dan Bung Yahya, yang menjadi satu sikap daripada Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh, KPBI, SGBN, KSBSI, KSPSI ORI, dan juga KSPI. Jadi tidak ada perbedaan antara pandangan serikat buruh yang bergabung di Partai Buruh. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Ilham Shah itu menjadi catatan dan sikap terhadap organisasi serikat buruh. Tolong kawan-kawan bisa menulis itu, dan juga yang diperkuat oleh Bung Yahya, ya, terhadap beberapa persoalan terkait upah minimum. Tambahan saya hanya menyimpulkan saja satu, bahwa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh ini menolak penggunaan PP nomor 36 sebagai dasar penetapan upah minimum tahun 2023, baik UMP maupun UMK. Hari ini para gubernur sedang dikumpulkan oleh Mendagri dan juga Menaker dan beberapa menteri terkait di kantor Kemendagri kalau saya nggak salah. 34 gubernur hadir khusus membahas upah minimum. Salah satu keputusan yang sudah terkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Ilham Shah, setuju untuk tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Saya sudah terkonfirmasi. Jadi apa yang disampaikan Bung Ilham Shah sudah benar. Bahwa kenaikan upah minimum UMP, UMK tahun 2021 sudah terkonfirmasi tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Dengan demikian, ada kekosongan hukum untuk menentukan penetapan upah minimum tersebut. Kan pemerintah atau negara harus ada dasar hukum. Nah, tadi tolong dikutip, KPBI, KSPI, SGBN ya, sepakat dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak lagi digunakan PP nomor 36, maka sekurang-kurangnya harus ada peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker. Nah, sudah terkonfirmasi Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan Permenaker tentang upah minimum kenaikan tahun 2023. Tentu akan timbul pertanyaan, kok Permenaker bisa mendegradasi yang di atasnya PP nomor 36? Ada dua alasan terhadap Permenaker bisa dijadikan dasar hukum untuk penetapan upah minimum tidak menggunakan PP nomor 36. Alasan pertama, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, bersyarat, dan cacat formil. Dengan demikian turunannya pun akan masuk dalam kategori inkonstitusional, bersyarat, dan cacat formil.
Itu argumentasi pertama. Argumentasi yang kedua, Permenaker ini tidak mendegradasi PP nomor 36 kalaulah masih dinyatakan berlaku. Tapi Serikat Buruh, tolong ditulis ya, dan Partai Buruh tidak setuju dengan PP nomor 36 dan juga tidak setuju dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta. Nah, kalaulah Permenaker itu dijadikan persoalan akan mendegradasi, tidak mendegradasi PP nomor 36. Dia adalah turunan terhadap kasus kenaikan upah minimumnya saja. Kan di PP nomor 36 banyak, ada persoalan upah itu banyak, batas bawah, batas atas, kemudian cara menghitung upah minimum, kenaikannya, kemudian juga ada upah yang terkait dengan skala dan struktur upah, macam-macam. Tapi khusus tentang kenaikan upah minimum itu udah dikeluarkan, tidak dipakai PP 36, maka dipakai Permenaker. Turunannya. Telah terkonfirmasi Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan Permenaker kenaikan upah minimum tahun 2023. Dengan demikian, untuk kenaikan upah tahun-tahun selanjutnya, 2024, 2025, 2026, dan seterusnya, sampai Omnibus Law ini dirubah, ya kita nggak tahu, mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak lagi menggunakan PP nomor 36. Nah, itu prinsip. Jadi dengan ada Permenaker yang akan digunakan Permenaker sampai Omnibus Law itu dicabut, kemudian keluar aturan baru tentang klaster ketenaga kerjaan yang terkait dengan perubahan. Itu terkonfirmasi. Saya tadi berkomunikasi, jadi saya hanya memperkuat apa yang disampaikan Bung Ilhamsyah. Berikutnya, berapa kenaikannya? Sikap Serikat Buruh KPBI, SGBN, dan KSPI, ORI, KSPSI, kemudian juga KSBSI, ya, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, jelas sikapnya adalah, tadi sudah disampaikan, minimal 13%. Lebih dari itu bagus. Nah, tiap daerah beda-beda kan bisa. Dengan dasar tadi perhitungan, tolong yang dikutip adalah yang disampaikan oleh Bung Ilhamsyah, yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi, plus alfa yang merupakan peningkatan daya beli buruh yang udah turun sekitar 30%. Nah, tapi pemerintah nampaknya, Kementerian Tenaga Kerja nampaknya, saya mendapatkan informasi, walaupun belum ada keputusan, pemerintah akan main di inflasi. Kami tolak. Kalau dia ada inflasi, kami tolak. Karena kalau tetap pakai inflasi itu artinya pakai Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu kan kenaikan upah minimum, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Kami menolak. Nah, jadi yang paling mungkin, ini paling mungkin, kita kan belum tahu. Interval kenaikan upah minimum yang terjadi tanpa PP nomor 36, tanpa hanya inflasi, maka interval kenaikan itu adalah 6,5%. 6,5% ini inflasi Januari sampai dengan Desember 2022. Prediksi Kementerian Keuangan. 6,5% plus alfa sampai dengan 13%. Jadi start awalnya adalah di 6,5% plus alfa. Kemungkinan akan terjadi negosiasinya ya, sampai dengan 13%. Kalau kawan-kawan tanya Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang diwakili setidaknya pada hari KPBI, SGBN, dan KSBI, alfa itu kita adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi alfa itu. Ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan diputuskan oleh menteri. Tapi sebagai langkah awal kita setuju sekali bahwa dikeluarkan Permenaker sebagai dasar hukum. Bukan lagi digunakan PP nomor 3. Berikutnya, kalau muncul kemudian no work no pay, ya tentu itu ditolak oleh Partai Buruh dan KPBI, SGBN, KSPI, ORI, KSPSI, KSBSI,
dan serikat buruh yang lain, kita menolak no work no pay. No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengenal no work no pay. Begitu pula, kalaulah pemerintah bersikukuh pakai Omnibus Law, juga tidak dikenal no work no pay. Jadi tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay dengan alasan yang tadi Bung Ilhamsyah sudah sampaikan. Saya nggak perlu sampaikan lagi, tidak perlu mengulang. Nah, itu alasannya jelas Bung Ilhamsyah. Jadi kita menolak no work no pay, itu kesimpulan berikutnya. Dan kesimpulan terakhir bahwa rencana PJ pejabat gubernur DKI yang tidak mau kasasi, tentu kami menolak sikap PJ gubernur tersebut terhadap UMP DKI 2022 yang sudah diputuskan PT Tun. 2022 ya, yang sudah diputuskan PT Tun. Tadi alasannya juga sudah dijelaskan oleh Bung Yahya dan dari Ketua Umum SGBN dan Ilhamsyah Ketua Umum KPBI. Bila mana gubernur tidak mau banding ke Mahkamah Agung, maka KPBI, SGBN, dan elemen serikat buruh yang ada di Partai Buruh akan membentuk tim pengacara buruh untuk banding ke Mahkamah Agung terhadap keputusan PT Tun. Karena upah buruh jadi turun. Nah nanti ngitung 2023 turun dong. Katakanlah misal 6,5% inflasi plus alfa, misal ya. Misal, alfanya misal 2%. Jadi kan total 8,5% untuk menghitung upah DKI. Nah kalau nggak banding, menghitung kenaikan 8,5% itu bukan terhadap upah yang sekarang di DKI, tapi upah yang sudah diturunkan oleh PT Tun. Selisihnya itu sekitar 2-3%. Ya sama aja DKI naiknya cuma 5%, bukan 8,5%. Ini misal, kalau naiknya 8,5%. Dan yang terakhir, tentu bila mana sudah ada keluar keputusan dari Menaker, setiap daerah bisa mengajukan nilai yang lebih tinggi dari keputusan Menaker ke bupati atau wali kota melalui Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian diusulkan ke gubernur. Saya pikir demikian penegasan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bung Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI. Tolong dikutip ya alasan-alasannya itu. Dan juga Bung Yahya tolong dikutip sebagai Ketua Umum SGB. Demikian Bung Tahar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Iqbal. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari teman inilah.com yang menanyakan, saya akan bacakan pertanyaannya. Mau nanya soal PHK. Apakah isu PHK menjadi alat politik intimidasi dari pengusaha untuk melunakkan desakan kenaikan upah 2023 sebesar 13%? Atau memang kondisi di lapangan sudah terjadi PHK hingga puluhan ribu? Kira-kira apa perjuangan buruh bila pemerintah Jokowi tetap mengacu kepada PP 36? Kalau Bogor Nasional dampaknya kepada trust pemilik modal seperti apa? Silakan Bung Boing. Tadi sudah dijelaskan sama Bung Boing sebenarnya. Ya, terus kemudian yang terakhir soal ini, juga minta tanggapan soal PHK 1.300 karyawan Goto. Apa komentar dari Bung Iqbal? Karyawan apa? Goto itu, Bung. Oh, GoTo, Gojek dan Tokopedia. Silakan Bung Ilhamsyah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Silakan secara singkat. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa setiap akhir tahun Apindo selalu akan mengeluarkan statement-statement di mana PHK massal marak, PHK menjadi satu momok. Itu pola yang selalu dipakai oleh Apindo selama ini. Itu tujuannya memang untuk mengintimidasi pemerintah untuk tidak menaikkan upah. Kedua, untuk bagaimana membangun satu opini di publik bahwa tidak rasional kalau seandainya buruh menuntut kenaikan upah tinggi-tinggi karena ada PHK massal. Tapi faktanya, apa yang disampaikan oleh Apindo, ada 79.000 PHK, itu tidak bisa dia buktikan. Dia tidak bisa menunjukkan pabrik mana yang di PHK. Berapa jumlahnya, di daerah mana, itu nggak ada. Karena kita setiap hari selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang ada di berbagai macam wilayah, itu tidak ada PHK-PHK
massal seperti yang disampaikan oleh Apindo, kalaupun ada PHK, itu PHK karena status hubungan kerja kontrak habis, lalu dia diberhentikan, nanti dia masuk lagi. Tapi PHK massal itu tidak ada. Kami bisa pastikan bahwa itu tidak benar, itu cuma hanya pola atau intimidasi yang dilakukan oleh Apindo untuk membuat negara tidak menaikkan upah yang besar. Nah, terkait yang Gojek dan yang apa satu lagi itu Tokopedia ini. Ya. Saya belum bisa mengikuti betul Bung Iqbal tentang karena tahu saya sebelum bisa banyak berkomentar tentang PHK yang ada di Tokopedia maupun Gojek. Bung Ilham, coba dijelaskan intinya sikap kita aja. Tentu kita menolak ya. Kalau sikap kita, tentu PHK kita pasti menolak. Prinsip dasarnya kita itu menolak PHK apapun yang dilakukan pada hari ini. Karena dalam situasi hari ini, kalaupun PHK itu adalah benar-benar jalan terakhir dari satu perusahaan yang sudah benar-benar tidak bisa produksi. Tapi kalau seandainya misalnya Gojek atau Tokopedia, selama ini kita mengetahui itu perusahaan masih baik-baik saja. Itu perusahaan masih sehat. PHK, kalau seandainya mereka melakukan PHK pada hari ini, dalam argumentasi mereka itu kalau seandainya untuk efisiensi, mereka harus mempertanggungjawabkan dulu laporan keuangannya. Apakah benar perusahaan tersebut dalam hal keuangan itu mereka mengalami penurunan. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menunjukkan bahwa laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir ini menurun, ya sah-sah saja misalnya dia melakukan PHK atau efisiensi gitu, tapi juga dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kalau seandainya PHK hanya sekedar untuk mengganti tenaga kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, karena itu yang banyak dilakukan oleh perusahaan hari ini, PHK yang terjadi pada hari ini dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun kita menolak dan itu Mahkamah Konstitusi mengatakan inkonstitusional, tapi prakteknya pengusaha banyak tetap memaksakan untuk penerapan itu. Jadi PHK yang mem-PHK pekerja tetap bukan dalam kerangka perusahaannya dalam kondisi tidak baik, tapi dalam kerangka dia ingin mengganti tenaga kerja dari sistem kerja tetap menjadi pekerja kontrak atau outsourcing. Nah, itu yang banyak terjadi dan masif terjadi di berbagai macam kawasan pada hari ini. Mungkin itu dari saya, Bung. Bung Yahya, mungkin ada tambahan, Bung Yahya? Silakan, Bung Yahya. Oke, ada lagi pertanyaan, Har? Ya, cukup hanya itu pertanyaan yang masuk, Bung Iqbal. Oke. Terima kasih ya, kawan-kawan media cetak, online, dan media elektronik, televisi, radio, dan streaming online. Terima kasih. Saya kembali kepada Bung Kahar. Oke, makasih semua Ya, kawan. baik. Bung Kahar, Oke, makasih. baik. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya dan demikian tadi konferensi pers dari elemen pendiri dari organisasi pendukung dari Partai Buruh yang menyampaikan beberapa sikap gitu ya terkait dengan PHK, kemudian soal upah minimum dan kemudian soal permintaan dari pengusaha untuk terkait dengan no pay. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.